Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kasih rahmatnya. Kita doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan jagaan Allah insya-Allah. Saudara, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita membuat satu video. Kita buat satu video khusus untuk sihir. Okey, tajuk tentang sihir. Okey. Sekarang jam menunjukkan jam 1 subuh. Jam 1 subuh, tapi walau macam mana pun kita tetap bersemangat. Okey, kita tetap bersemangat untuk memberi informasi, berkongsi informasi tentang sihir. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen video ini. Semoga bermanfaat. Oke saudara, di akhir-akhir ini banyak case yang berlaku tentang kekejaman sihir. Oke. Di akhir-akhir ini banyak berlaku case tentang kekejaman sihir. Ada di antaranya sihir dapat memisahkan hubungan suami dan istri. Ada case tentang sihir menutup jualan. Ada case sihir menutup jodoh. Ada sihir kasih gila orang. Bermacam-macam sihir. Tapi tentunya perkara itu semua berlaku atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita menyikapi persoalan sihir ini, saudara, kita kena mengkaji lebih dalam tentang sihir itu, bagaimana dia boleh masuk ke dalam diri kita, atau juga lebih tepatnya adalah faktor utama kita terkena sihir. Okey. Jadi kita membahas tentang faktor utama kenapa kita kena sihir. Faktor utama. Okey, jadi kita membahas ni tentang faktor utama kenapa kita kena sihir. Okey, kenapa kita kena sihir? Okey, sedangkan kita sudah bagus sama orang, kita sudah baik sama orang, sedangkan kita sudah sedaya upaya buat yang terbaik. Kita berkawan ramai-ramai dan sebagainya. Kita intinya kita sudah buat yang terbaik. Kita sudah jaga hati orang, kita tidak mau sakiti orang, tapi tetap juga orang tidak puas dengan kita. Maksud sihir itu adalah perkara yang terbalik. Okey, sihir itu maksudnya adalah perkara yang terbalik. Kenapa terbalik? Orang yang sehat dikasih sakit. Orang yang ada hubungan suami istri dikasih cerai. Orang yang cantik kalau kena sihir dikasih jelek. Orang yang mau kawin dikasih sihir supaya gagal perkawinan. Jadi sihir itu maksudnya adalah perkara yang betul dikasih salah. Begitu. Lebih tepatnya kejahatan lah. Okey, kejahatan. Okey. Kebatilan. Okey. Sekarang jam 1 ya, jam 1:30 subuh waktu Malaysia. Jadi saya sengaja buat video ni, saya mau berkongsi lah
Oke, saya mau berkongsi. Saya bukan ustadz, saya bukan guru, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya manusia biasa macam kalian. Hanya mau berkongsi saja tentang pengalaman-pengalaman saya jadi perawat Islam, tentang pengalaman saya, kakak saya kerasukan selama 34 tahun, pengalaman-pengalaman saya tentang terjadinya kes kerasukan, kenapa dan bagaimana boleh terjadi proses semua. Jadi kita kaji dan kita sampaikan kepada umat. Okey. Lebih kurang begitulah. Jadi kalau percaya, tidak percaya, ia terpulang kepada keimanan dan takwa seseorang. Okey, saudara. Kita membahas tentang faktor utama kenapa kita terkena sihir. Yang paling pertama adalah kenapa kita kena sihir. Sebab jawapannya adalah kenapa kita terkena sihir. Faktor utama kenapa kita kena sihir, yang pertama adalah dengki. Okey. Dalam panjang-panjang video ni kita mau ambil satu, yaitu soalan. Faktor utama kenapa kita terkena sihir. Jawapannya adalah, baris yang kedua adalah dengki. Orang ni, saudara, manusia ni, bila mana sudah dengki, dia akan cari jalan bagaimana untuk menjatuhkan. Manusia ni, kalau sudah dengki, orang yang dia mau sihir tu, tidak kira lah mau Islam kah, mau bukan Islam kah, mau kaya kah, mau miskin kah, mau perempuan kah, mau laki-laki kah, mau budak-budak kah dan sebagainya. Kalau dia mau sihir, dia akan sihir. Tapi ingat pesan saya, semua itu berlaku atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan berlaku tanpa izin Allah. Dan sihir itu sendiri pun tidak ada kekuatannya melainkan izin biiznillah ta'ala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sihir itu ditujukan kepada orang yang mereka tidak sukai. Contoh, si Ali tidak suka kepada si Abu sebab si Abu ni kaya. Jadi si Ali cuba cari jalan bagaimana si Abu ni boleh sakit dan jatuh miskin. Lebih kurang begitulah. Okey, lebih kurang begitu. Yang kedua, si Ali tidak suka sama si Abu sebab si Abu dia punya perniagaan lancar, dia punya perniagaan maju. Jadi si Ali mencari jalan bagaimana si Abu ni boleh jatuh, boleh merundum jatuh dan boleh sakit, dan macam mana boleh jatuh miskin. Jadi seperti itu. Okey, itulah yang berlaku. Yang ketiga, gara-gara jawatan. Boleh jadi gara-gara jawatan. Contoh, si Ali tidak suka kepada si Abu sebab si Abu pangkatnya tinggi daripada si Ali. Jadi Ali cari jalan bagaimana untuk menjatuhkan si Abu. Jadi begitulah dia punya proses. Okey. Jadi adapun nama Ali dan Abu ini saya tidak kaitkan dengan mana-mana pihak, tidak ada saya buat contoh, saya hanya buat andaian. Okey, begitulah prosesnya. Ya, saya tidak ada kaitkan dengan mana-mana pihak ataupun saya tidak ada tujukan kepada mana-mana pihak. Okey. Jadi saudara, begitulah dia punya hakikat. Sihir itu memutarbelitkan yang betul jadi salah. Kita sehat. Bila mana kena sihir, terus pop jatuh, terus sakit, terus kerasukan, terus tidak boleh bekerja, terus kaki sakit, kaki bengkak, terus tangan bengkak, terus pening kepala. Ini banyak berlaku. Ada kes di pusat rawatan saya, di mana pesakit ini kalau di rumah dia sehat, kalau dia bekerja dia sakit. Begitulah sihir, begitu. Jadi kalau kita di rumah, apa yang kita boleh buat? Tidak ada apa-apa yang boleh kita buat. Tapi kalau kita bekerja, kita sakit.
Jadi kalau kita di rumah, agak-agak apa yang boleh kita makan? Tidak ada. Kita tidak bergaji, kita tidak boleh pergi mana-mana, kita hanya di rumah. Kalau di rumah sehat, kalau bekerja sakit. Jadi begitulah. Itu case yang pertama. Jadi kita rawat. Alhamdulillah sembuh atas izin dan kehendak Allah. Jadi saudara, apapun yang berlaku di muka bumi ini semuanya berlandaskan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara itu tidak akan berlaku kalau Allah tidak izinkan. Tentu perkara itu berlaku atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita disihir sebab dengki. Itulah di dalam surah Al-Falaq. Idza hasad, dengki. Tidak suka dengan kita. Mereka tidak suka. Walaupun kita miskin sekalipun, kalau mereka tidak suka dengan kita, mereka akan sihir kita. Mereka kalau benci dengan kita, mereka tidak akan bunuh kita dengan kasar. Mereka, musuh-musuh kita, kalau benci, tidak suka dengan kita, mereka tidak bunuh kita. Mereka tidak langgar kita guna kereta. Mereka tidak akan tikam, tidak akan tembak, tidak. Mereka akan menggunakan senjata halus, di mana senjata ini pun tidak akan dapat diadili di mahkamah sekalipun. Contoh, saya buat contoh, ini contoh saja, ini contoh. Si Ali mengguna-guna ataupun menyihir si Abu. Akhirnya Abu jatuh sakit, melarat sampai tahap mati. Allah izinkan. Allah izinkan asbab, ya, asbab. Maksudnya di sini sihir itu tidak boleh memberi mudarat kepada sesiapapun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya si Ali menyihir si Abu, dan tentunya Allah izinkan perkara itu, mesti ada asbab, ada hikmah di sebalik kejadian-kejadian tersebut. Adapun kalau dia kena sihir kemudian meninggal dunia, itu semua berlaku dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah Allah membiarkan dia kena sihir, bukan, tetapi mungkin sudah takdirnya. Ya, sudah takdirnya. Bukan dia meninggal gara-gara sihir, tidak. Tapi sudah waktunya, ya, Allah takdirkan dia meninggal, kemudian dia sakit pula gara-gara sihir, dan bukan sihir yang membunuh dia, dan bukan sihir gara-gara dia mati. Jadi ini kita harus paham dia punya konsep. Baiklah. Jadi si Ali mengguna-guna si Abu, akhirnya Abu mati. Mati. Jadi kita tidak boleh menuduh, oh yang guna-guna ini si Ali. Kenapa tidak boleh menuduh? Sebab bukti tidak ada. Tidak ada bukti. Lainlah kalau case-nya berlaku di luar, ya, si Ali menggunakan pisau membunuh si Abu. Bila mana mati, bila mana si Ali bila mana Abu meninggal dunia, ya, nanti diambillah DNA, cek semua itu ini, dikesanlah dan sebagainya, mungkin ada bekas telapak tangan di pisau dan sebagainya. Nanti akan dicari, akan disiasat suspek yang berkait dan sebagainya, akan dicek. Bahkan akan yalah, macam kita nampak yang berlaku di luar. Akhirnya si pembunuh ditangkap. Itu kalau pembunuh secara zahir ini nampaklah dia bunuh, dia tikam semua itu ini, akhirnya datang polis, tangkap dan sebagainya, selesai. Tapi kalau sihir tidak. Sihir ini case-nya spesial sedikit. Sihir ini case-nya istimewa dan tidak boleh diadili di mahkamah, dan tidak boleh dibawa case-nya ke balai polis, tidak boleh. Karena apa? Tidak bukti. Tidak ada bukti yang kuku yang menyatakan ini yang buat-buat, ini yang guna-guna, ini yang membunuh, ini yang mengasih sakit, ini yang mengasih gila dan sebagainya. Tidak bukti. Tidak ada. Tidak bukti. Itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku, saudara, ya. Itu yang berlaku kadang-kadang, ya. Kadang-kadang ada case. Ada case yang berlaku. Bila mana ada case kerasukan,
ditanya, kamu dari mana? Yang hantar saya si anu. Ada case begitu, ya. Ada case seperti itu. Dan perkara itu kita tidak boleh percaya. Oke. Kita tidak boleh percaya 100%. Kita dilarang berburuk sangka, tapi kita wajib waspada terhadap perkara-perkara yang boleh menimbulkan kita punya perasaan was-was. Contoh, kita berjiran, kemudian jiran ini berkelakuan yang pelik. Contohnya jam 2 subuh dia pergi bawa kolong kita. Ini berlaku. Ada case berlaku, jiran sebelah bangun setiap jam 2 subuh akan berputar di rumah jirannya, putar. Wallahu a'lam bishawab, apa yang dia mau buat pada waktu jam 2 subuh setengah. Kenapa siang tidak boleh buat kerja? Kenapa juga mau malam? Yang kedua, kalaupun dia datang ke rumah situ, ke rumah jiran sebelah, seharusnya dia minta izin dahulu. Nanti saya jam 2, nanti saya akan jam 2 saya akan ke rumah kamu, ya. Saya mau melawat kawasan dan sebagainya. Sebab kalau siang saya kerja. Ya kan, ada alasan yang kuku. Tetapi kalau dalam keadaan kita senyap, kita tidur dan sebagainya, tiba-tiba ada jiran datang, berjalan-jalan di tepi rumah kita wajib untuk berprasangka buruk. Pertama sekali, mungkin dia mau mencuri. Kedua, mungkin ada barang yang dia mau letak di sekitar rumah kita. Dalam istilahnya sihir. Jadi sihir itu berbahaya tidak? Berbahaya. Kenapa? Dia boleh kasih terbalik yang betul jadi salah. Contoh, bila mana sihir ini kena kepada suami istri, maka suami istri itu akan bertengkar sampai tahap bercerai. Berbahaya tidak? Berbahaya. Tetapi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi, wa ma hum bidori nabihi min ahadinillah biiznillah. Saya ulang semula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum bidori nabihi min ahadinillah biiznillah. Sesungguhnya sihir itu tidak boleh memberi mudarat kepada manusia, melainkan atas izin Allah. Lebih kurang seperti itu. Kalau ada bacaan ataupun ayat yang salah, mohon dibetulkan. Ataupun maghraj ataupun tajwid yang salah, mohon dibetulkan. Lebih kurang seperti itu. Jadi sihir itu sendiri, kalau kita kaji daripada lorong yang satu, sihir itu sangat berbahaya dan berefek kepada kita. Sebab kalau kita terkena sihir, sebagai contoh, kalau kita sudah kawin, suami istri, bila mana sihir itu kena dengan kita, antara suami istri kena, nanti istrinya akan benci kepada suaminya tanpa istrinya tidak sadari apa yang berlaku. Dia benci suaminya, dia benci. Akhirnya suami pun akhirnya suami bosan dengan apa yang berlaku. Bila mana bosan, kalau kita berpikiran, tentu kita akan cari cara bagaimana untuk merawat. Solusinya adalah ruqyah. Insyaallah akan pulih. Jadi sihir itu, kata Allah, tidak memudaratkan atas izin Allah. Tetapi bagaimana kita mau menyikapinya, tentu berlandaskan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah,
Kalaupun kita kena sihir, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah mau uji kita, Allah rindu dengan doa kita, mungkin Allah mau uji, mungkin selama ini kita lupa kepada Allah, kita lalai, kita alpa. Jadi dengan adanya sihir itu, insya Allah kita akan ingat kepada Allah, kita akan sebut namanya setiap masa, setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Sebut Allah, tolong kami ya Allah lindungi kami ya Allah bantu kami, sembuhkan saya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahkan ada orang yang tidak hafal Al-Quran, ya, bila mana terkena ujian sihir, ya, dia sudah hafal ayat kursi, sudah hafal alif lam mim, sudah hafal ayat kursi, sudah hafal pagar diri, sudah hafal zikir-zikir pagi dan petang. Jadi alhamdulillah, hikmah di sebalik musibah yang datang, kita makin dekat kepada Allah. Ada case yang berlaku, bila mana dia tidak sholat, dia akan kerasukan, akan dirasuk. Tetapi bila mana dia sholat, dia tidak akan dirasuk, bahkan dia tenang. Bagus tidak? Bagus. Maksudnya kalau tidak sholat, dirasuk. Maksudnya peringatan. Jadi alhamdulillah, pesakit tersebut sholat sampai dia rasa tenang. Jadi alhamdulillah, syukur. Jadi bukan semua kesilapan itu daripada dukun, bukan. Ada silap kita juga. Kenapa? Kita lupa ingat Allah, ya. Kita lupa untuk pegang diri, kita alpa, kita lalai daripada mengingati Allah. Kita ada harta, kita ada tanah, kita ada rumah, kita ada anak, kita ada seluruh, kita ada, tapi kita lupa kepada Allah. Ya, masa senang kita berdiri, kita kuat, kita bebas, kita lupa kepada Allah. Bila mana sakit, Allah kirimkan musibah yang berupa sihir, barulah kita ingat Allah, barulah di mulut ini sebut Allah, Allah, Allah. Tidur ke kiri Allah, tidur ke kanan Allah, bangun Allah, duduk Allah, baring Allah, pejam mata Allah. Alangkah indahnya bergerak berjalan Allah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Jadi ada hikmah di sebalik apa yang berlaku, penuh dengan hikmah. Tetapi bila mana kita buat rawatan cara dukun, itu bukan hikmah, itu mencari penyakit namanya. Ya, jadi saya sengaja buat ini video agar menjadi perkongsian. Ini baru mukadimah saya. Untuk video ini adalah mukadimah saya, tapi saya telah selitkan isi tentang faktor utama kena sihir. Itu dia punya tajuk besar, jawabannya adalah idza hasad, dengki. Maaf, dengki. Orang dengki, bila mana dengki, apapun yang kau buat kebaikan, tentu dia akan pandang buruk. Apapun kebaikan yang kita lakukan, tentu dia akan pandang serong. Apapun kebaikan yang kita lakukan, tentu dia akan pandang rendah. Apapun kebaikan yang kita lakukan, tentu dia akan pandang buruk, dia pandang hina, dia pandang murka. Bila mana kita sudah tinggi ya, ataupun kita sudah istilahnya kita sudah lebih up daripada dia, kita punya kehidupan atau kita punya jawatan, akhirnya dia mencari jalan bagaimana untuk mengasih jatuh kita. Macam mana kita boleh down, bagaimana kita boleh sakit, bagaimana kita boleh dizalimi, agar kita tidak bertanding dengan dia, agar kita tidak berlawan dengan dia. Maksudnya dia mau kita di telapak kakinya. Jadi begitulah hakikat sihir, penuh dengan kekejaman, penuh dengan hasad dan dengki, penuh dengan ketidaksukaan, penuh dengan perasaan dendam. Jadi bila mana itu sudah masuk dalam kita punya tubuh, apapun orang buat, kita tidak akan suka. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakit? Dendam, penyakit sombong, penyakit idza hasad, penyakit dengki, macam-macam. Idza hasad, dengki. Kita ada gelang, dia marah. Kita ada ini, dia marah. Kita kasih keluar kereta baru, dia marah. Kita kawin, dia nak suka, dan sebagainya. Kita punya istri cantik, dia nak suka. Dia guna-guna kita supaya kita bercerai, supaya kita merana dan sebagainya. Dan ingat, orang yang melakukan sihir, bila mana dia tidak bertobat, ya, Allah tidak akan terima. Allah tidak akan terima. Dan sihir adalah diantara dosa yang paling besar
yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syirik, kedua adalah sihir. Allah tidak akan maafkan, Allah tidak akan ampunkan selagi nyawa dalam badannya, ya, selagi dia mempunyai nyawa, bertobatlah kepada Allah. Bila mana dia sudah mati lalu dia tetap masih melakukan sihir, maka tidak ada surga baginya. Thumma na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah jauhkan, hindarkan dengan kita. Jadi saudara, bagaimana untuk menghindari dari berlakunya sihir? Yang pertama sekali adalah, ya, hidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam rumah kita. Contoh sholat 5 waktu itu bukan sunnah, itu kewajiban, fardu, ya. Tapi saya punya maksud hidupkan sunnah dalam rumah. Bagaimana? Bersugi, kerap ambil air wudu, berkasih sayang dan sebagainya, memakai wangi-wangian, sebelum tidur baca 3 qul dan ayat-ayat yang lainnya, doa tidur, kasih bersih tempat tidur dan sebagainya, tidak membuka aurat ketika tidur, dan ketika mandi ketika mandi menggunakan pakaian tidak berbogel, tidak berbogel dan sebagainya. Kemudian keluar rumah baca doa bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Naik kereta bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim itu dibaca pagi 3 kali dan petang 3 kali. Jadi apa yang saya sampaikan ini, mana yang baik diambil, mana yang buruk dibuang. Ketika kita buat video, kadang-kadang ada yang kita cakap yang kita tidak sedar, kekasaran, terkasar bahasa dan sebagainya. Maafkan saya dan ampunkan saya, ya. Jadi ini video khas untuk kita semua, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscriber dan sebagainya, like, komen dan kongsi. Jadi ingat, jaga diri, benteng diri, dan belajarlah bagaimana kita terhindar daripada terkena sihir, ya. Bergaullah kepada orang semua tapi berwaspada. Oke, sentiasa jaga hati, ya. Sentiasa berlapang dada, ya, lebih-lebih lagi di tempat orang. Oke. Jangan kita, orang bilang istilahnya, jangan kita berlagak di tempat orang, jangan kita berlagak di tempat orang. Bersikaplah ikhlas. Orang yang ikhlas tidak akan dikacau dan tidak akan diganggu oleh jin. Jin tidak akan dapat merasuk ke dalam jasad orang yang ikhlas karena Allah. Dia bekerja karena Allah, ikhlas. Dia beribadat kepada Allah, ikhlas. Jin tidak akan dapat rasuk orang seperti itu. Kalaupun dapat, itu semua izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa, ya, pagar diri, air wudu jaga. Kalau keluar rumah, jaga, ambil air wudu walaupun tidak sholat. Kalau mau pergi mall, berbelanja di pasar dan sebagainya, ambillah air wudu. Jangan biarkan kita sunyi daripada air wudu. Bertasbihlah, berzikirlah, bertahmidlah, ya, sepanjang kita bergerak ke mana-mana sahaja. Air wudu nih saudara kena jaga, ya. Benteng pagar diri yang paling mujarab di antara pagar-pagar dirinya yang lainnya. Kalau pakai tangkal, ya, dia ada kelemahan. Tangkal kan hanya kain-kain hitam, kain-kain kuning, dan tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita guna doa-doa Nabi, insyaallah dijamin, insyaallah itu semua telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Contoh kalimat pertama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang kedua, tasbih Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang ketiga, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Seterusnya surah Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim, sampai la yubsirun. Itu semua doa diamal. Lagi baik kalau ada manzil di rumah, buku manzil atau juga buku al-maturat dibaca. Sentiasa kerap baca. Insyaallah setiap ayat, setiap huruf, setiap surah yang dibacakan itu menjadi asbab, ya, pelindung diri kita
insya Allah kita tidak akan terkena gangguan jin, kita tidak akan terkena sihir, kita tidak akan terkena sakah. Insya Allah itu semuanya berlaku atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita fikir hikmah, kita fikir di sebalik apa kejadian tentu penuh dengan hikmah. Jadi Allah itu tidak menguji kita kalau kita tidak mampu. Allah itu tidak akan uji kita kalau kita tidak mampu untuk menghadapi ujian yang Allah berikan. Tentu ujian, di belakang ujian ada hikmah, di belakang hikmah ada ketenangan, insya Allah. Jadi apapun yang berlaku, tetap tenang, tetap steady. Moga-moga menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan insya Allah semoga kita semua tetap dalam lindungan jagaan Allah, insya Allah. Jangan lupa video seterusnya kita akan bincang tentang sihir juga, insya Allah. Ada kelapangan, ya, ada waktu, insya Allah kita akan bahas tajuk seterusnya, insya Allah mengikut masa dan keadaan bagaimana, insya Allah kita akan bincang. Insya Allah itu sahaja daripada saya Rizwan bin Itin. Kalau ada masalah terkasar bahasa dan sebagainya, sepanjang tempo saya buat video ini ada bahasa yang kurang sopan, kurang sehat, atau juga ada bahasa yang kurang sehat, ada bahasa yang kasar, atau juga ada bacaan ayat Al-Quran yang tidak baik, ya, kurang jelas, kurang tajwid dan sebagainya, atau juga ada pengertian ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak ngam, yang tidak tepat, saya mohon dibetulkan, saya mohon di komen beri idea, insya Allah semoga channel kita tetap akan meningkat insya Allah, dan insya Allah kita akan bergabung dengan umat Islam seluruh dunia, insya Allah, untuk memartabatkan ajaran Islam, insya Allah, dan insya Allah kita akan menyebarkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dari saya Rizwan bin Itin, insya Allah sampai berjumpa lagi, insya Allah semoga kita semua tetap dalam lindungan jagaan Allah, insya Allah. Barakallahu fiikum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.